Prinsipnya perdamaian itu ada 5. Kalau 5 ini tidak hidup, sulit kita hidup damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut ngaji kita. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita kembali membahas beliau, masih dalam konteks filsafat perdamaian. Beberapa waktu yang lalu kita membahas beliau di konsep ukhuwahnya. Malam hari ini kita bahas tema perdamaiannya. Bismillah, kita mulai. Sekarang masuk ke tema besarnya, perdamaian. Perdamaian itu apa? Ini bahasa saya ya, jangan dicari di risalahnya. Ini kesimpulan saya karena di kitabnya pembahasannya panjang lebar. Hampir di semua bagian nanti relate dengan perdamaian. Kesimpulan saya dari banyak sekali uraian tentang perdamaian sampai nanti ke belakang, perdamaian itu hakikat, amanat, hajat, dan kuat. Perdamaian itu hakikat. Hakikat itu maksudnya hakikat kita hidup dan beragama itu sebenarnya demi perdamaian. Tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu ya arahnya ke perdamaian. Bahkan agama kita namanya Islam, itu di antara makna salima yaslamu itu adalah damai aman. Jadi hakikat itu kan inti maknanya. Berarti hidup ini sebenarnya inti maknanya adalah perjalanan menuju perdamaian. Kalau dalam Al-Quran kan bahkan disebut jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu kan kita mengartikannya tenang, damai. Jadi perdamaian itu hakikat. Kok kita merasa belum damai, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain, dengan sesama kita, berarti kita belum ketemu hakikat hidup yang sejati. Orang yang sudah ketemu makna dan hakikat hidup pasti dia damai. Ndak kagetan, ndak gumunan, apalagi tidak ngamuan, tidak mudah stres, tidak mudah terpengaruh. Itu berarti kalian sangat stabil, jiwamu damai. Sudah ngerti hakikatnya orang hidup yang sejati. Cuma ini tidak bisa dibuat-buat ya. Menemukan hakikat itu tidak bisa acting saja. Wah, saya damai pak, saya itu, tapi terus kesenggol dikit ngamuk. Ini kondisi jiwa, kalau bahasa tasawufnya akhwal. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa pencitraan. Nanti akan kelihatan pasti sudah damai atau tidak. Yang kedua, amanat. Amanat itu perintah. Di antara perintahnya Allah pada manusia itu ya menciptakan perdamaian, kedamaian di muka bumi. Bahkan Islam kan kita sebut sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang ke seluruh alam. Itu kan semacam pesan dari Allah, amanah dari Allah. Yuk hidup ini yang damai, yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, hajat.
hajah. Hajah itu artinya kebutuhan, bukan hajah ya. Kalau hajah istrinya haji. Hajah jadi kebutuhan. Hidup ini butuh damai. Dimensi apapun hidupmu, landasannya harus perdamaian. Kalau landasannya konflik, kekerasan, permusuhan, kalian akan sulit hidup dengan nyaman. Jadi yang ketiga, hajah, kebutuhan kita. Yang keempat, kuwah. Kuwah itu kekuatan. Orang yang berjuang menuju perdamaian itu perlu daya tahan yang luar biasa. Dia perlu kekuatan. Maka orang yang bisa sampai pada perdamaian, bertahan dalam kedamaian, ini orang kuat. Kenapa? Hidup ini godaannya banyak, tantangannya banyak, tapi kalian bisa stabil dalam kedamaian, itu luar biasa. Hanya orang kuat yang bisa seperti ini. Mungkin kalian dimaki-maki orang, mungkin kalian dicurangi orang, mungkin kalian dibohongi orang, dan lain sebagainya dalam hidup ini. Ini kan tantangan kuat untuk jiwa damaimu. Maka hanya orang-orang kuat yang bisa menghidupkan hakikat perdamaian tadi. Bukan orang sembarangan yang bisa menghidupkan perdamaian. Jadi teman-teman, hakikat perdamaian secara umum, perdamaian itu adalah hakikat hidup, amanah hidup, kebutuhan hidup, dan kekuatan hidup. Inilah mengapa nanti jadi kunci di Risalah An-Nurnya Syekh Said Nursi itu ya jadi tema sentralnya. Karena bahkan ya artinya Islam sendiri kan Salimah Yaslamu tadi antara lain ya selamat damai. Berarti kalau ada orang Islam kok ndak seneng damai, itu dia kehilangan justru makna yang paling hakiki dari kata-kata Islam itu sendiri. Ya meskipun damai dalam konotasi yang positif, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Kan ada damai itu konotasinya negatif. Kong kali kong, sepakat diam-diam, itu bukan itu. Kan ada orang damai itu kena tilang terus, damai saja ya Pak, ini mungkin bukan itu. Jadi, oke, dasarnya ini. Nah, prinsipnya sekarang. Kata Syekh Said Nursi, prinsipnya perdamaian itu ada 5. Kalau 5 ini tidak hidup, sulit kita hidup damai. Khususnya damai dengan sesama. Yang pertama, untuk bisa menghidupkan perdamaian, kita perlu al-ihtiram al-mutabadil. Al-ihtiram al-mutabadil itu sikap saling menghormati. Kalau tidak ada saling menghormati, ya tidak mungkin hidup damai. Aku menghargaimu, engkau menghargaiku. Jadi saya menerima hadirmu, engkau menerima hadirku. Silahkan engkau jadi dirimu apa adanya, engkau pun membiarkan aku sebagaimana aku apa adanya. Ini namanya al-ihtiram al-mutabadil. Hidup yang saling menghormati ini kan enak. Jadi ketika saya bertemu kalian, yang ada di pikiranku, apa ya kira-kira yang membuatmu nyaman? Kalian juga begitu ketika melihat saya, apa yang kira-kira membuat Pak Faiz nyaman? Nah itu namanya al-ihtiram al-mutabadil. Kayak tadi misalnya ada teman yang batuk itu kan, dia cepat-cepat batuknya diselesaikan karena khawatir nanti ganggu teman. Nah itu al-ihtiram. Ya meskipun tidak apa-apa kalau memang sedang batuk-batuk saja, tapi ditutup mulutnya, kasihan temannya. Nah jadi saling ihtiram, menghargai.
Kita juga begitu, yang sedang sehat, wah kasihan temanku yang sedang batuk. Mungkin diambilkan minum, apa diapaan gitu. Nah, ini saling menghormati. Hidup seperti ini indah. Aku memikirkanmu, engkau memikirkan aku. Bahkan aku tidak perlu mikir diriku, sudah ada kalian yang mikir aku. Nah, sama-sama saling memikirkan. Oke, yang kedua, kasih sayang, asyafaqah warahmah. Jadi ini cinta dan kasih sayang, saling menyayangi. Sebenarnya yang ihtiram tadi itu kan bagian dari syafaqah. Orang yang mencintai itu ya pasti menghormati. Kok ada orang mencintai tapi tidak menghormati, kemungkinan besar itu belum cinta. Kok ada orang bilang mencintai tapi menuntut macam-macam, mungkin itu belum cinta. Cinta itu pasti menghormati, menghargai, dan menerima. Maka perdamaian bisa lahir ketika ada syafaqah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang di antara kita. Wah, kalau begitu hidup seperti itu tidak maju, Pak. Nanti tidak ada yang mengkritik. Lu kata siapa? Kritik tetap jalan. Kalau memang temenmu melakukan hal yang bahaya, hal yang merusak, ya tetap kamu kritik dong. Kenapa? Karena kamu cinta dia. Kalau dia melakukan dosa misalnya, tetap kamu ingatkan. Kenapa kok diingatkan, Pak? Nanti dia tersinggung. Loh, karena aku cinta pada dia, maka tak ingatkan. Karena aku peduli padanya, aku mencintainya. Ya kalau dia melakukan yang buruk, yang rusak, yang jelek, tak ingatkan. Jadi bukan berarti kalau sudah saling mencintai, saling menghormati itu terus tidak ada kritik, tidak ada peringatan, tidak ada saling menasehati, tidak. Tetap jalan. Cuma dasarnya dasar cinta dan penghormatan, bukan dasar kebencian dan ingin menghancurkan. Maka mungkin kelihatan nanti dari cara mengkritiknya. Mungkin teman-teman masih ingat dulu ceritanya Imam Ahmad bin Hambal itu kan, waktu beliau ingin menasehati seorang muridnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal, gurunya sebenarnya kan langsung ditegur saja kan tidak masalah. Tapi begitu cintanya dengan muridnya, beliau menegurnya tengah malam jam 12. Itu karena Imam Ahmad tahu muridnya ini kalau jam 12 belajar. Jadi jam 12 ngetok pintu, betapa kagetnya muridnya karena yang datang gurunya. Itu pun Imam Ahmad menasehatinya sambil bisik-bisik, khawatir ada keluarga muridnya yang bangun. Nah, khawatir menjatuhkan marwahnya muridnya ini. Loh, ini menasehati. Kalau hari ini kan kamu malah nyari-nyari kan untuk diposting besar-besaran biar semua orang tahu. Kalau Imam Ahmad sangat sembunyi-sembunyi, dan justru mungkin lebih menyentuh yang dinasehati. Karena kan orang ditegur di depan banyak orang itu kan biasanya malah resisten. Dia karena malu ditegur di depan banyak orang. Nah, jadi ikhtiram, syafaqah. Yang ketiga, al-ibtiad anil haram, menjauh dari yang dilarang, yang merusak. Nah, berarti yang tadi saya sebut, damai kok, sudahlah Pak, damai sajalah Pak, yang penting. Nah, itu berarti bukan perdamaian itu. Kenapa? Tidak ibtiad anil haram. Jadi jangan perdamaian dalam hal yang haram. Jadi saya hargai engkau meskipun masih pacaran, nginep berdua di hotel, tidak apa-apa, tidak usah rame-rame, kita damai saja, tidak begitu. Jadi tetap tidak dalam hal yang haram. Yang keempat, menjaga keamanan bersama. Hifdzul aman. Tidak usah khawatir, aku aman bagimu.
Makanya kita itu diminta setiap ketemu itu parameter siapa yang lebih baik kan yang mengucapkan salam dulu. Salam itu kan semacam jaminan keamanan bahwa kehadiranku aman bagimu. Nah, ini damai. Kalau setiap orang menjamin keamanan saudaranya, ya hidup akan penuh perdamaian. Yang kelima, ya ini mungkin hari ini sering terjadi, yang kelima ini, nafdzul fawdo wal ghawiyah waddukhul fit ta'ah. Nafdzul fawdo itu menolak provokasi, wal ghawiyah hasutan. Jadi provokasi-provokasi, bujuan-bujuan, hasutan-hasutan untuk berkonflik, untuk bermusuhan. Jadi kita harus jeli dengan provokasi-provokasi yang masuk ke kita, yang arahnya ke hal yang negatif. Dahulukan ketaatan pada aturan dulu. Jadi sebelum komplain, sebelum protes, sebelum tidak terima dan lain sebagainya, dahulukan taat dulu. Setelah taat dievaluasi. Kalau memang ada yang tidak cocok disampaikan, direformulasi ulang dan seterusnya. Jangan termakan bujuk rayu dan hasutan. Ini prinsip-prinsip perdamaian. Kalau ingin damai, hidupkan 5 hal ini. Insya Allah nanti kita ketemu makhluk yang namanya perdamaian. Kalau kita mudah diprovokasi, ya kita sulit untuk damai. Kalau di antara kita tidak saling menjamin keamanan, tidak mungkin ada perdamaian. Dalam hal yang haram, tidak mungkin ada perdamaian. Tanpa cinta dan penghormatan, tidak mungkin juga ada perdamaian. Karena ini 5 prinsip kunci untuk mewujudkan perdamaian. Lanjut. Nah, semboyannya apa? Perdamaian itu, kata Syekh Said Nursi, mencintai cinta dan membenci benci. Membenci kebencian maksudnya. Jadi mencintai cinta itu, sukalah dengan mencintai. Cintai apa saja. Jadi termasuk orang jahat, Pak. Iya, cintai dia, kemudian karena kamu cinta padanya, kamu arahkan dia biar tidak jadi orang jahat. Jadi, cintai cinta dan bencilah benci. Kebencian terhadap apapun bencilah. Berarti kalian tidak suka, tidak gemar membenci, kegemaranmu adalah mencintai. Kalau kalian punya mentalitas ini, insya Allah kamu mudah mewujudkan perdamaian. Jadi tidak sulit. Tapi kalau kamu sebaliknya, membenci cinta dan mencintai benci, ya mudah tersulut. Membenci cinta itu kalau ada fenomena cinta, orientasi cinta, kamu tidak suka. Alah, munafik. Alah, kan mesti gitu. Nah, itu membenci cinta. Alah, lebay sampai segitunya. Alah, kita kan sering begitu. Kalau bisa ya, mari kita apresiasi, mari kita sukai fenomena apapun yang menunjukkan cinta. Ya tidak hanya cinta pada lawan jenis, cinta ibu pada anaknya, cinta apapun. Karena momen cinta itu biasanya momen menyentuh. Kalau kita sudah tidak tersentuh lagi oleh momen cinta, mungkin kita perlu latihan lagi. Karena sisi kemanusiaan kita itu hidup idealnya ada di cinta. Jadi mencintai cinta dan membenci benci. Penghalangnya perdamaian, kata Syekh Nursi, ini penghalang paling besar ya. Ya banyak sih, tapi yang paling besar 3 ini. Yang pertama kebodohan, yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga perpecahan. 3 situasi ini berat untuk mewujudkan perdamaian. Yang pertama kebodohan.
Orang bodoh mudah diprovokasi, mudah dipanas-panasi, mudah diadu domba. Jadi kadang-kadang musuhan tentang hal yang tidak penting dan berlama-lama tidak selesai-selesai. Itu karena apa? Ilmunya kurang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemiskinan. Orang kalau sudah lapar, itu ya mbok ceramahi perdamaian tidak masuk. Jadi yang ada di pikirannya pokoknya makanan. Jadi kemiskinan itu berat untuk mewujudkan ideal perdamaian. Maka yo perlu campur tangan, turun tangan kita semua, khususnya yang punya kuasa, untuk situasi kemiskinan bisa teratasi. Karena kemiskinan ini potensial untuk mudah diprovokasi, mudah dipengaruhi lewat jalan ekonomi. Kalau bahasanya Karl Marx bahkan ya, ekonomi itu kan base structure-nya hidup ini. Kalau ini tidak beres, sulit bidang yang lain bisa beres. Kalau perut lapar ya sulit untuk ngaji filsafat daki-daki buat apa. Yang penting kenyang dulu. Kalian kan juga begitu. Kalau sedang lapar kan ya kayak iklan itu kan, apa saja pengen dimakan. Nanti tutupnya botol aqua dianggap uang 50.000. Kayak di meme-meme itu. Jadi miskinan. Dan yang ketiga, perpecahan. Kalau ini otomatis. Semakin banyak perpecahan, semakin sulit damai. Padahal sekarang di antara efeknya medsos itu kan, sekarang yo aliran-aliran tambah banyak, kubu-kubuan tambah banyak, blok-blokan tambah banyak. Kalian grup WA ada berapa? Ya kan, itu kan aliran-aliran. Kadang-kadang punya grup WA satu keluarga, terus ternyata di keluarga besar ini ndak asik, ayo kita bikin grup WA sendiri dong. Itu nanti nyempal tersendiri. Kadang-kadang mahasiswa itu satu mata kuliah grup WA-nya 2. Yang grup satu ada dosennya, yang satu yang ndak ada dosennya. Jadi ya kan biasa nih ngono. Jadi yang ngomong bebas yang ndak ada dosennya, yang kalau yang ada dosennya ngomongnya sopan-sopan. Saya ngalami karena kadang-kadang salah kirim juga mereka. Jadi, semakin banyak perpecahan, semakin sulit perdamaian. Makanya kalau bisa momen persatuan itu diworo-worokan dibandingkan momen perpecahan. Kadang-kadang setelah momen peristiwa apa itu pecah dan tidak kembali lagi, sudah pecah. Misalnya pilihan lurah, yang satu kubu ini, satu kubu itu. Setelah selesai pilihan lurah kan tidak terus cepat-cepat bersatu, tapi tetap beda kubu sampai besok-besok, sampai lurahnya ganti berapa kali ya tetap beda kubu. Nah ini perpecahan, sulit perdamaian. Ya kalau perdamaian tidak wujud kan, padahal perdamaian tadi amanat dari Allah, berarti kita tidak sukses menjalankan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah fil ard. Lanjut. Nah ini makanya beliau punya quotes menarik. Kami korbankan diri untuk mencintai. Tidak ada tempat di hati kami untuk rasa benci. Maksudnya apa? Biarlah meskipun berat, meskipun susah, meskipun sulit, meskipun habis tenaga, habis biaya, tidak apa-apa untuk mencintai. Mungkin untuk sementara konteksnya masih berkorban, perlu banyak modal tenaga, mungkin modal biaya, modal waktu, tidak apa-apa. Dan tidak kita sisakan sedikit pun tempat di hati kita untuk rasa benci. Jadi ini quote dari Syekh Said Nursi, bahwa kuncinya perdamaian antara lain ada pada rasa cinta. Dan lawannya perdamaian itu rasa benci. Yang rasa benci itu mudah sekali muncul karena kebodohan,
kemiskinan, dan perpecahan. Makanya kalian kalau melihat 3 gejala ini, cepat-cepat introspeksi, menarik diri sebentar. Ini sudah mulai ada gejala perpecahan nih. Wah, ini kemiskinan ini. Kemiskinan bisa kemana-mana efeknya. Wah, ini kebodohan ini. Ya, kalian harus segera cari solusinya. Kalau tidak, sulit kita mewujudkan perdamaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang beberapa tawaran dari Syekh Said Nursi untuk perdamaian. Yang pertama, menurut beliau, menuju perdamaian, kunci paling awal itu tetap pendidikan. Maka perlu pembenahan institusi pendidikan. Beliau menggagas, ini menarik, kalau di kita kan masih ilmu umum dan ilmu agama dipertautkan. Kita kan masih level ini. Kalau Syekh Said Nursi yang diintegrasikan, dipertautkan itu 3. Yang pertama al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama. Yang kedua al-ulum al-kauniyah al-hadisah, ilmu umum, ilmu modern. Dan yang ketiga nilai moral, akhlak, yang itu diserap dari ranah tasawuf. Jadi tidak sekedar ilmu umum dan ilmu agama, tapi juga nilai-nilai etik, nilai-nilai moral. Jadi Syekh Said Nursi ini yang melihat, ya ini kunci kemajuan umat Islam di tengah peradaban. Beliau ini sangat mengkritik kebijaksanaannya Mustafa Kemal saat itu yang sangat sekuler, yang agama dipinggirkan sama sekali demi ilmu-ilmu umum. Makanya beliau menawarkan tidak begitu caranya. Jadi harus diintegrasikan 3 aspek, ya akhlak, ya ilmu agama, ya ilmu-ilmu umum. Meskipun kritisnya beliau ini nanti efeknya besar karena beliau dalam hidup sering diasingkan. Jadi tidak boleh membaur ke kehidupan ramai karena pikiran-pikirannya dianggap membahayakan negara, kritis pada negara. Nah, tapi beliau tetap berjuang meskipun nanti belakangan beliau menarik diri dari aktivitas politik. Beliau agak kecewa dengan dunia politik, tapi tetap beliau berkontribusi lewat jalur pendidikan. Nanti beliau mendirikan lembaga pendidikan namanya Madrasah Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra itu sistemnya kombinasi 3. Antara madrasah berarti pendidikan agama, sekolah berarti pendidikan umum, dan zawiyah. Zawiyah itu ya halakoh-halakohnya para sufi. Nah, ini kan pendidikan akhlak, pendidikan ilmu-ilmu agama, dan pendidikan ilmu-ilmu umum. Ini digabung jadi satu sistemnya. Ini namanya beliau madrasahnya namanya Madrasah Az-Zahra. Tujuannya, ini letter luck-nya begini, menciptakan generasi yang berintegritas, moralnya mulia, cinta kemanusiaan, pemahaman keagamaannya mendalam, pikirannya eksklusif, mengedepankan persaudaraan sesama manusia, dan jauh dari sifat teror dan anarkis. Nah, kalau ada kok orang dengan kualifikasi ini orang yang luar biasa. Inginnya Syekh Said Nursi mencetak orang seperti itu. Sain menguasai, ilmu agamanya mendalam, dan akhlaknya mulia. Saya tidak tahu kalian berapa persen sudah punya kualifikasi ini. Baik, ini jalan pertama. Kuncinya di pendidikan. Ya alhamdulillah kalian semua ini kan bagi saya semuanya insan-insan pendidikan.
Semoga ke depannya kalian bisa mewujudkan keinginan beliau ini, sosok-sosok manusia yang ilmunya tinggi, agamanya mendalam, dan akhlaknya mulia. Jangan sebaliknya. Ilmu ndak paham, agamanya setengah-setengah, akhlaknya rusak. Nah, kalau tiga ini kombinasinya, ya jangan salah, kiamatnya lebih cepat. Yo kita sendiri nanti yang bikin kiamat dalam kehidupan ini. Oke, nanti sebenarnya bisa lebih panjang tentang pendidikan ini, tapi teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang bagaimana pendidikan yang ideal. Lanjut, yang kedua, ini tentu saja aspek melalui cinta dan kasih sayang. Uraiannya panjang, cuma di situ saya kutip saja ya. Satu hadis yang dikutip Syekh Said Nursi. Sebenarnya tidak perlu rumit-rumit, kata Syekh Said Nursi menjelaskan bagaimana menciptakan perdamaian lewat jalur kasih sayang. Wong Nabi saja menyuruh kita untuk seandainya berkonflik dengan sesama, berselisih dengan sesama saudara, sesama muslim, itu tolong jangan lebih 3 hari. Kan ada hadisnya itu ya, meskipun kita sering lupa. Berarti apa? Kita itu diminta selalu saling sapa dalam perdamaian dengan saudara kita. Jadi kita bermusuhan kalau mengikuti hadis kan dilarang lebih dari 3 hari. Jadi ini kalian diingat-ingat ya, kalau sedang marahan lebih dari 3 hari harus ada salah satu yang mulai menyapa. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama mungkin ya hatimu semakin berjarak nanti. Eman-eman. Ya biasa kan orang itu bisa tersinggung, bisa marah, bisa gegeran sebentar, konflik sebentar. Tapi ya jangan lebih 3 hari. Apalagi sampai 3 kali pemilu. Ayo. Berat itu ya. Kesuwen 15 tahun. Oh, diminta cuma 3 hari kok 15 tahun. Cukup 3 hari saja. Nah, jadi kalau marah, saya marah padamu, tunggu 3 hari lagi. Nanti ada apa 3 hari lagi? Ya kita baikan kembali. Baik, ini aspek kedua. Sengaja saya tidak menjelaskan detail ya, teman-teman sudah sering dijelaskan tentang cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ini menarik. Beliau punya konsep jihad maknawi. Jihad maknawi itu lawannya jihad mati. Mati itu jihad materi, jihad kekerasan. Kata Syekh Said Nursi, lebih penting jihad maknawi ini. Jihad maknawi itu jihad spiritual, jihad moral. Jadi mari berjihad untuk perbaikan moral, perbaikan spiritual. Disitulah nanti orang akan kagum terpesona dengan agama kita. Disitulah nanti dakwah secara tidak langsung membuat orang kemudian tertarik. Tidak dengan cara keras. Kata beliau, jihad yang mati, jihad yang materi, jihad yang keras, itu tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Bahkan memberi citra buruk terhadap wajah Islam yang asli, yang penuh kasih sayang, yang rahmatan lil alamin. Jadi pemaknaan jihadnya kurang luas. Jihad maknawi itu seperti apa? Diawali dari takminul aman ad-dakhili dan tahribat al-maknawi. Takminul aman ad-dakhili itu kita jamin keamanan siapapun di sekitar kita. Kemudian kita hindari semua tindakan merusak
termasuk tindakan yang merusak mental, merusak psikis. Jadi ini jihad maknawi. Nah, dalam konteks jihad maknawi inilah Syekh Said Nursi dikenal dengan gerakan cahayanya, gerakan Nursiyah. Jadi yang dasarnya kita berisalah An-Nur tadi. Prinsipnya apa? Prinsip gerakannya Syekh Said Nursi yang pertama syafaqah, kasih sayang, yang kedua adil, keadilan, yang ketiga al-haq, kebenaran, yang keempat al-haqiqah, hakikat, dan yang kelima at-tadamun. Tadamun itu saling menjamin, saling menanggung. Tenang saja, selama masih ada aku kamu aman. Selama masih ada aku kamu akan sejahtera. Itu at-tadamun, saling menanggung. Nah, kalau umat Islam itu bisa menghidupkan 5 prinsip ini, kita akan menang, unggul, tanpa harus menempuh jalan kekerasan. Jadi jalannya adalah syafaqah, adil, hak, hakikoh, dan tadamun. Inilah yang disebut dengan jihad maknawi. Jadi bukan jihad yang keras, yang ngangkat pedang sambil teriak, sambil mukul-mukul. Tapi jihad maknawi itu, yuk kita jadi orang yang menghidupkan kasih sayang pada sesama, yang adil, yang menegakkan kebenaran, yang menjamin keselamatan sesamanya. Kalau profil kita seperti ini, ya tanpa harus keras, orang akan tertarik pada kita, tunduk, patuh pada kita. Inilah yang disebut jihad maknawi. Jadi perdamaian itu lewat jalur pendidikan, lewat jalur kasih sayang, dan lewat jalur perjuangan moral spiritual atau jihad maknawi.